Jesus. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah Kau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Yesus, Yesus, haleluya,
seperti Engkau, hanya Engkau, Tuhan kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu yang kudus, sebab hanya Engkau sumber sukacita kami, hanya Engkau sumber kehidupan kami, dan hanya kepada Engkau kami mau bersandar. Jesus, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih berada di awal tahun 2022 ini. Dan mari saudara, kita renungkan firman Tuhan sejenak. Kita mau sama-sama diisi dengan firman supaya hati kita, perkataan kita, pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama membuka di dalam Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kalau di dalam bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan di ayat yang ke-8. Dan di sini Daud menuliskan untuk kita semua renungkan. Daud mengatakan demikian, Engkau, huruf besar Tuhan, telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sampai di sini dulu. Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara sebuah tema yang saya beri judul sukacita. Kemarin minggu saya berbagi bahwa sukacita itu bukan humanly obtained, bukan diperoleh, diusahakan, dibeli oleh manusia. Dan sukacita itu bukan diproduksi oleh manusia. Sukacita juga merupakan sebuah reaksi, tetapi sukacita adalah
aksi. Sukacita bukan reaksi dari manusia, tapi sukacita itu adalah aksi. Dari mana? Ditimbulkan dari Roh Kudus. Sukacita itu bahkan pada saat masa yang paling sukar, Tuhan bisa beri sukacita sehingga tiba-tiba saja paradigma manusia, pola berpikir dan semuanya berubah. Dari tadi semua yang duniawi menjadi ilahi. Tadinya yang ketakutan, tadinya yang kepikiran, tiba-tiba semuanya menjadi sangat tenang. Seperti di ayat ini, kalau saudara baca, kalau saudara belajar, ayat ini sebetulnya mengisahkan bahwa Daud itu sedang di tengah-tengah melarikan diri dari anaknya Absalom. Dia sedang di tengah-tengah melarikan diri. Dan juga bukan cuma itu, tetapi Daud juga sedang di tengah-tengah di mana orang-orang kepercayaannya itu sedang meninggalkan Daud satu persatu, sedang tidak percaya. Dan sebagai seorang pemimpin ditinggal seperti itu, orang kepercayaan itu sebuah bukan hanya kehilangan menurut saya, tetapi sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Dan Daud mengalami itu. Tetapi, nah saya garis bawahi, tetapi Daud punya the joy of the Lord. Daud memiliki sukacita dari Tuhan di dalam jiwanya. Dan itu yang menenangkan jiwanya Daud. Dan sukacita itu bukan kebahagiaan. Sukacita itu bukan kesenangan sesaat. Tetapi sukacita itu adalah perkara yang tidak bisa dibuat-buat oleh manusia, tetapi bisa dialami. Bahkan oleh Daud digambarkan di sini, it was greater than the increase of grain and wine. Nah, saya ingin bacakan dari terjemahan bahasa aslinya. Dikatakan seperti ini, ayat yang ke-7 ini. Engkau telah meletakkan sukacita di hatiku, lebih daripada sukacita di musim panen gandum dan anggur. Belum selesai. Di musim panen, panen itu sudah luar biasa. Tetapi sukacita yang dirasakan oleh Daud itu dia gambarkan seperti sukacita di musim panen gandum dan musim panen anggur. Tetapi lebih daripada itu. Itu kan seperti itu terjemahannya. Tapi ternyata begini saudara. Kata-katanya adalah seperti ini. Sukacita di hatiku itu diberikan lebih daripada sukacita musim panen gandum dan anggur yang mengalami pelipat gandaan. Jadi musim panen itu sudah membahagiakan. Ini mengalami pelipat gandaan. Nah ternyata sukacita itu lebih besar lagi daripada itu. Zaman dulu sukacita atau kebahagiaan seseorang itu tidak diukur dengan material atau handphone terbaik yang dimiliki atau sosial media followersnya banyak. Tetapi zaman dulu ketika seseorang punya gandum yang melimpah, panen gandum atau seseorang juga panen anggur, berarti orang itu dibilang sangat sukses. Dan bagi strata sosial saat itu, ya, di sistem strata sosial saat itu, kalau orang punya ladang gandum atau ladang anggur itu orang konglomerat. Dan ketika ladangnya itu berbuah, bahkan tuaian, bahkan pelipat gandaan, wah sangat bahagianya itu turun-temurun. Dan itu akan diceritakan ke siapapun, kesuksesan. Dan ternyata Daud yang di tengah-tengah melarikan diri dan sedang ditinggal oleh anak-anak buahnya, berani mengatakan, berani menuliskan bahwa sukacita dari Tuhan itu melebihi semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Biar ini yang kita camkan pagi hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin kita sedang melarikan diri dari sesuatu, atau mungkin kita sedang mengalami kehilangan. Yang paling penting jangan kehilangan sukacita. Awal tahun ini pegang dengan erat. Aku mau terima sukacita dari Tuhan. Amin. Aku mau sukacita Tuhan itu yang menguasai jiwaku. Sihe, menguasai jiwaku. Sehingga jiwaku ini tenang, jiwaku tidak galau, jiwaku tidak stres. Dan ketika aku stres membuat semua
Zat kimia di dalam tubuh ini menjadi tidak balance sehingga sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Tapi kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Belajar dari seseorang yang sudah mengalami ups and downs. Dan ketika mengalami down, salah satunya Daud mengatakan, oh sukacita dari Tuhan. Dikatakan bukan buatan manusia, engkau telah meletakkan. You have put into me. Engkau telah memberikan kepadaku sukacita lebih besar daripada orang yang panen gandum dan anggur meskipun itu dilipat kali gandakan. Pagi hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita surga melimpah bagi kita semua. Sehingga hati kita dikuasai sukacita. Akan banyak tantangan ke depan. Di mana sih hidup tidak ada tantangan? Tapi orang yang punya sukacita, tidak lihat tantangannya, tapi lihat Tuhan Yesusnya. Orang yang sudah memilih untuk bersukacita. Ayat yang ke-8, ayat yang berikutnya, coba apa yang dikatakan oleh Daud. Di tengah-tengah semuanya itu, di tengah-tengah pikiran yang kalut, Daud berani mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Hanya orang tenang saja yang bisa tidur dengan nyenyak. Saya tambahin lagi kalimatnya. Hanya orang yang super tenang yang bisa tidur ketika menghadapi masalah. Saya tambahi kalimatnya sekali lagi. Hanya orang yang mendapat sukacita dari Allah yang bisa tidur walaupun sedang dikejar-kejar dan walaupun sedang mengalami kesedihan yang berat karena ditinggal orang-orang terkasih dan kepercayaannya. Dan sukacita itu pernah terjadi dan hari ini juga akan terjadi. Sukacita, kalau saudara pernah dengar sukacita penuaian, ya, tetapi ternyata sukacita itu bukan hanya sesuatu yang menghasilkan kesenangan bagi kita. Tapi sukacita itu deep within, di dalam. Sesuatu yang tidak bisa diekspresikan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Loh kok aku tidak tebal ya? Kok nggak seperti layangan tebal? Hari-hari ini agak viral itu kalau saudara pernah tahu, namanya serial namanya Layangan Putus. Nah, saudara pengen tahu boleh, tapi hati-hati ya. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu ya. Seperti layangan putus, aduh nggak ada harapan hidup. Tapi orang yang punya sukacita Tuhan selalu percaya ada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan tahun ini juga kita belajar El Pele, kita mengenal Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetap bersukacita, alami keajaiban-keajaiban, perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita semua. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Saudara, untuk orang yang sangat lelah, saudara pasti mengalami. Kalau terlalu lelah, bahkan untuk tidur itu saja sulit. Orang yang terlalu banyak pikiran, tidur itu tidak gampang. Hanya orang yang dipenuhi dengan sukacita yang bisa tidur dengan nyenyak dan tentram. Orang yang mengenal siapa Tuhannya itu dapat mengidentifikasi apa yang Tuhannya sanggup lakukan. Kalau Anda kenal siapa Tuhan Anda akan tenang, Anda akan sejahtera, Anda akan sukacita. Karena Anda tahu apa yang Tuhan Anda sanggup lakukan bagi Anda. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita tahu, kita kenal Tuhan kita, maka kita percaya, maka kita tetap bersukacita. Bersukacita walaupun dalam kesesakan. Ya. Hari-hari ini kalau sudah hampir pasti dipastikan bahwa pandemi ini akan jadi endemi, tetap sukacita. Jangan Anda dengarkan terkecoh nanti dengan aduh Omikron sudah mulai masuk Indonesia, 500 kali lipat lebih menular. Anda harus mengerti ketika sebuah penyakit itu semakin menular, maka daya mematikannya itu sangat jauh berkurang. Ya, itu satu. Yang kedua juga kita tahu bahwa vaksinasi semakin dimajukan. Sampai hari ini kalau saya tidak salah hitung, hampir 61% sudah divaksin 2 kali. Artinya 100 juta orang lebih sudah terima vaksin.
Dan yang berikutnya nanti ada berita lagi. Ada namanya Florona, kalau saudara pernah dengar. Yaitu campuran antara virus influenza dan corona. Ini jauh lebih mematikan. Pilihan ada di tangan Anda. Mau mendengar itu dan sumpek, ya, dan banyak pikiran, atau bersukacita. Bersukacita bukan berarti melanggar protokol kesehatan. Tetapi bersukacita karena tahu ada Tuhan yang membentengi, ada Tuhan yang memberikan perlindungan, ada Tuhan yang menyertai kita semua. Kita percaya, saudara, kita percaya bahwa kita ini bersukacita bukan tanpa alasan. Tapi sukacita kita itu sudah didasari bukti yang kuat. Ya, Daud sendiri sudah terbukti. Dari perjalanan kehidupannya, dia menghadapi banyak tantangan, tetapi dia bisa mengatakan, Daud ini orang yang aneh, saudara. Maaf kalau saya belak-belakan. Daud ini aneh. Setiap kali dia menghadapi masalah, justru yang keluar dari mulutnya itu ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti halnya buah, kalau diperes, itu sari-sarinya yang manis, yang sehat itu keluar semua. Daud itu begini di Mazmur. Kenapa dia bisa begini? Makanya dia dibilang orang yang dikenan Tuhan. A man after God's own heart. Kenapa dia bisa begini? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Karena dia punya sukacita di dalamnya. Karena dia tahu apa yang Tuhannya sanggup lakukan. Dia tidak patah hati. Saya yakin Daud percaya kalau waktuku belum selesai, Tuhan masih mau berbuat banyak. Tuhan pasti sanggup memulihkan aku. Oh, itu Daud. Kita sedang tidak membangga-banggakan Daud, tapi kita sedang mengenali Tuhannya Daud melalui kehidupan Daud. Dan pagi hari ini Tuhan yang sama itu ada bagi saudara dan saya. Ya, terima sukacita yang baru. Ayat yang terakhir, Amsal 10 ayat yang ke-28. Amsal 10 ayat 28. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Dikatakan di sini dengan jelas, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang yang benar di dalam Tuhan akan menjadi sukacita. Orang benar itu artinya, kalau saudara pernah dengar, bahasa Ibrani-nya adalah sadik. Sadik itu maksudnya adalah karakternya, perilakunya itu dibenarkan oleh Allah. Bukan karena kemauannya sendiri. Ya. Dan orang yang benar itu akan mengalami sukacita. Shimcha, kegembiraan yang tidak terkatakan. Yang tidak bisa diproduksi manusia. Sukacita. Mari pagi hari ini orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, harapan Anda akan menghasilkan atau menjadi sukacita. Percaya Yesus, Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Anda tidak perlu takut kalau Anda sedang sakit dalam pemulihan kesehatan atau Anda menghadapi tantangan. Oh, percaya, tetap bersukacita. Bersukacita. Kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami belajar dan kami terima sukacita surga bagi kami. Kami terima sukacita yang baru. Sukacita yang melampaui akal pikiran kami. Sukacita yang membuat pernikahan yang mula-mula di Kana itu dikenang sampai hari ini. Dan sukacita-sukacita yang tercatat di Alkitab yang membuat mata kami terbuka, sukacita penuaian. Kami terima pagi hari ini dan kami percaya El Pele, Allah kami yang melakukan keajaiban, akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Kami akan terus bersukacita, bukan karena keadaan, tapi kami bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan sukacita surga tinggal di dalam hati kami. Siapapun yang sedang bergumul, pandang Yesus, Dia akan berikan jalan keluar. Siapapun yang sedang sakit, pandang Yesus, Dia akan menjamah engkau dan disembuhkanlah engkau. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.